Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nofriansyah dari D3 Teknik Informatika. Ingin menjelaskan tentang sistem persamaan linear dengan inverse matrix. Mari kita mulai ya. Definisi persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang melibatkan variabel-variabel dengan pangkat tertinggi. 1. Persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk AX ditambah BY ditambah CZ tambah dan seterusnya sama dengan D, di mana A, B, C adalah koefisien-koefisien X, Y, Z dan seterusnya adalah variabel dan variabel, dan D adalah konstanta. Sistem persamaan linear adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang saling terkait. Sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 dan seterusnya, tambah A1nXn sama dengan B1, atau A21X1 tambah A22X2 ditambah A22X3 dan seterusnya sama dengan B2, atau A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 tambah A3nXn sama dengan B3, atau AM1X1 tambah AM2X2 tambah AM3X3 dan seterusnya sama dengan BM, di mana A11 dan A12 adalah koefisien-koefisien dan X1 atau X2 adalah variabel dan variabel, dan B1 dan B2 adalah konstanta-konstanta. Matriks penyajian persamaan linear adalah matriks yang terdiri dari koefisien-koefisien persamaan linear. Matriks ini dapat ditulis dalam bentuk A11, A12, A13 dan seterusnya. Solusi persamaan linear dengan menggunakan inverse matriks dapat dilakukan jika matriks koefisien matriks penyajian persamaan linear memiliki inverse. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bentuk matriks koefisien A dan vektor hasil B dari persamaan linear. Periksa apakah matriks A memiliki inverse. Jika memiliki inverse, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak memiliki inverse, persamaan linear tidak memiliki solusi ini. Hitung inverse matriks A, yaitu A pangkat min 1. Hitung solusi persamaan linear dengan menggunakan rumus X sama dengan A pangkat min 1 dikali B, di mana X adalah vektor solusi. Namun, metode ini hanya dapat digunakan jika matriks koefisien memiliki inverse. Jika matriks tidak memiliki inverse atau memiliki inverse yang sulit dihitung, metode lain seperti metode eliminasi Gauss dan metode matriks balikan dapat digunakan. Inverse matriks adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asal. Matriks adalah susunan dengan bentuk persegi panjang atau persegi yang tersusun dari angka dan diatur dalam baris maupun kolom. Metode eliminasi dengan menggunakan metode inverse matrix. Inverse matrix adalah suatu matriks yang ketika dikalikan dengan matriks asalnya menghasilkan matriks identitas. Jika kita memiliki matriks A dan matriks inversenya dinyatakan sebagai A pangkat min 1, persamaan berikut berlaku. A sama dengan min 1 sama dengan A min 1, A sama dengan 1. Di sini 1 adalah matriks identitas, yaitu matriks segitiga dengan diagonal utama berisi 1 dan elemen lainnya berisi 0. Untuk suatu matriks A memiliki inverse, beberapa syarat harus terpenuhi. Matriks persegi. Inverse matriks hanya dapat dihitung untuk matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Determinan tidak 0. Determinan matriks A harus tidak 0. Jika determinan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Matriks kofaktor dan adjoint. Proses penghitungan inverse melibatkan matriks kofaktor dan adjoint. Matriks transpose dari matriks kofaktor. Secara matematis, inverse matriks A ditemukan dengan rumus A dalam kurung min 1, determinan A sama dengan 1. Adjoint A, di mana determinan A adalah determinan matriks A dan adjoint A adalah matriks adjoint transpose dari matriks kofaktor. Penting untuk catat bahwa tidak semua matriks memiliki inverse. Jika suatu matriks tidak memenuhi syarat di atas atau determinannya 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Matriks-matriks yang memiliki inverse disebut sebagai matriks non singular atau matriks invertible. Contoh soal dengan metode inverse matrix. Contoh soal
Matrik 2 kali 2. Sistem persamaan linear 2x tambah 3y sama dengan 6. 4x tambah 5y sama dengan 11. Dinyatakan dalam persamaan matrik sebagai berikut. Matrik 2, 3, 4, 5 sama dengan x. Matrik 2, 3 sama dengan x. 4, 5 sama dengan y. Akan dijumlahkan sama dengan 6 sama dengan 11. Solusi persamaan linear tersebut adalah xy sama dengan 2, 3, 4, 5 pangkat min 1. Sama dengan matrik 6, 11. 1 per min 2 sama dengan 5, min 3, min 4, min 2 sama dengan matrik 6 dan 11. Jadi, min 1 per 2 sama dengan matrik min 3, min 2 sama dengan 1,5 sama dengan 1. Sehingga diperoleh solusi x sama dengan 1,5 dan y sama dengan 1. Contoh di atas menunjukkan bagaimana solusi persamaan linear dapat dihitung secara langsung menggunakan inverse matrik. Matrik A dalam contoh tersebut memiliki ukuran 2 kali 2 sehingga inverse matrik dapat dihitung dengan mudah. Namun bila matrik A memiliki ukuran yang lebih besar, perhitungannya inverse matrik A akan menjadi sulit. Contoh soal. Tentukan sistem persamaan linear berikut ini dengan menggunakan metode determinan dan inverse matrik. 2x kurang y tambah z sama dengan 3. 3x kurang 2y tambah z sama dengan 2. 4x tambah y kurang z sama dengan 3. Langkah pertama untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV di atas adalah dengan mengubah bentuknya menjadi matrik AX sama dengan B. Seperti terlihat gambar bawah ini. Matrik 2, min 1, 1, 3, min 2, 1, 4, 1, dan min 1 adalah matrik A. Sedangkan X, Y, Z sama dengan X. Jadi, B sama dengan matriks 3, 2, 3. Metode inverse. Pada metode inverse, himpunan penyelesaian dari SPLTV diketahui dengan menentukan determinan dari matrik A, kemudian kofaktor dari matrik A dan adjoin dari matrik A. Pertama, mencari determinan dari A, yang mana telah kita lakukan pada metode determinan, bahwa determinan matrik A bernilai 6. Kemudian, menentukan kofaktor A sebagai berikut. Kofaktor A sama dengan min 2, 1, 1, min 1, min 1, 1, 1, dan min 1. Sehingga kofaktor A sama dengan 1, 7, 11, 0, min 6, min 6, 1, 1, dan 1. Jadi adjoin A sama dengan kofaktor A. 1, 0, 1, 7, min 6, 1, 11, min 6, dan 1. Kofaktor A digunakan untuk menentukan adjoin, yaitu transpose dari kofaktor A. Sehingga kita dapat menghitung himpunan penyelesaian sebagai berikut. X sama dengan 1 per determinan A, adjoin A, B. X sama dengan 1 per 6, matriks 1, 0, 1, 7, min 6, 1, 11, min 6, 1, sama dengan matriks 3, 2, 3. X sama dengan 1 per 6. 3 tambah 0 tambah 3 sama dengan 6. 21 min 2 dikurang 12 tambah 3 sama dengan 12. 33 dikurang 12 tambah 3 sama dengan 24. Jadi, X 1 per 6 dibagi 6, 12, dan 4. Jadi, hasil X sama dengan 1, 2, dan 3. Pada pernyataan di atas, diperoleh bahwa himpunan penyelesaian dari SPLTV dengan menggunakan metode inverse adalah 1, 2, dan 3. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.